Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Minggu Agus. Jadi untuk pagi hari ini, ya, berlibur sama seperti di Indonesia. Untuk teman-teman yang di Indonesia, selalu waspada tentang virus corona ini dan tetap jaga kesehatannya, cuci tangan selalu pakai sabun, hindari keramaian, itu penting banget. Nah, karena minggu ini juga sama, 14 hari diliburkan dan kita juga nggak diperbolehkan untuk keluar di tempat yang ramai, dan juga kita nggak bisa bikin video tentang bunga sakura. Tapi kan khawatir, ada beberapa video yang sudah saya bikin, tapi untuk minggu ini saya nggak bikin dulu. Dan untuk minggu ini saya lebih bikin video tentang apa sih apato itu seperti apa sih? Ya, kita saksikan terus dan ingat subscribe dan like and share video ini. Thank you, terima kasih. Sangat berantakan dan sangat berantakan banget. Oke, di sini seperti ini ruangannya. Karena tadi berantakan, jadi belum saya rapikan. Kenapa seperti itu? Karena intinya para remaja yang tinggal di Jepang pastinya berantakan cowok-cowok. Tapi tidak sama kami. Kami selalu membersihkannya setiap hari Minggu. Dan tentunya karena tadi anginnya kenceng, jadi baju-baju semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Dan setiap pulang kerja pun kami kadang berantakan karena mesin cuci ada satu dan kami berempat. Ya jelas semuanya pada ngumpul dan ya giliran lah. Ya seperti ini kamar-kamarnya yang sangat berantakan banget ya. Tapi tenang aja, karena ada waktunya seperti ini. Oke, ini adalah penampakan ketika ada rapi. Jadi ini tempat-tempat yang tempat sepatu, menaruh sandal sepatu di sini. Di Jepang itu kita diberikan space untuk menaruh sepatu sandal di depan ini, seperti ini. Jadi tamu yang baru datang mereka nggak masuk menggunakan sandal karena lantainya adalah lantai kayu. Jadi semua lantai ini dibuat kayu gitu. Jadi mereka menaruh sandal mereka ada kayak space kayak gini, di sana ditaruh sama mereka seperti itu. Kemudian kita memakai sandal yang memang khusus untuk di lantainya ini kayak gini. Jadi memang khusus di sini aja gitu, kayak sandal tidur gitu. Oke, ini tadi bentuknya yang sangat berantakan banget udah dirubah seperti ini. Jadi udah dirapikan. Jadi seperti ini rapinya. Ada mesin cuci, kemudian ada tempat kayak wastafel gitu. Tempat dibuat gosok gigi dan sebagainya, naruh benda-benda di atasnya juga kayak gini. Jadi seperti inilah bentuk apato yang sebenarnya. Apato itu seperti kos-kosan. Ya bukan kos-kosan kalau di Indonesia kos-kosan itu terlalu kecil. Tapi seperti kontrakan rumah yang dikontrakkan, yang ukurannya minimalis dan terjangkau. Harganya nggak begitu jauh dari kos-kosan yang ada di Indonesia. Oke, next. Kita langsung menemui tempat kamar mandi dan juga ada sebelah pintu, karena ini adalah WC, toilet, tempat buang air kecil dan air besar. Ketika kamu masuk ke pintu dan pastinya bertemu dengan mesin-mesin cuci dan juga ada kamar mandi. Jadi kita lihat kamar mandinya.
Nah, kamar mandi ini udah disediakan tempat berendamnya. Kita lihat depan lampunya. Jadi tempat berendam juga ada. Kemudian showernya juga ada, kayak gitu. Dan pengaturan air hangat, suhu hangat. Jadi di Jepang itu tempat kamar mandinya itu udah disediakan pemanas dan pendingin. Jadi ketika mau hangat ya silakan dihangatkan, dia mau dingin di pada musim dingin jadi pakai air hangat, musim panas pakai air dingin gitu. Kemudian lanjut ke pintu selanjutnya, ada toilet. Di toiletnya seperti ini. Saya mau buka-bukaan semuanya dah. Toilet ini seperti ini. Ini dulunya pakai mesin, cuma sekarang udah nggak pakai mesin, jadi pakai seperti ini. Apa fungsi ini? Ini agar kita nggak kedinginan. Jadi di Jepang kalau sudah musim dingin, sekarang musim bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 saat ini, itu kita kalau duduk aja sudah dingin banget. Beneran, dingin banget. Dan sampai ya males boker lah gitu, dibilang kalau bahasa kotornya susah banget gitu, susah. Makanya kita pakai ini biar lebih hangat. Ada pengharum ruangan di sini juga dan ada blowernya di sana. Seperti itu, kayak gini ya. Posisinya kecil banget, jadi sekitar 2 meter kali 1 meter aja, kecil. Jadi emang dipisahkan seperti itu. Oke, next. Lanjut. Jadi ketemu tempat kitchennya. Jadi tempat kita masak-masak di sini. Ada 3 bak sampah yang dikhususkan di Jepang, itu tempat botol plastik kaleng, kemudian di sini ada plastik juga, sama plastik dan juga sampah mudah terbakar. Jadi sudah dipisahkan dari awal, kita sudah memisahkannya sehingga kita pada saat membuang sampah pun ada waktunya, tanggalnya juga. Jadi nggak ngawur buangnya, kalau dibilang nggak ngawur. Jadi hari Senin apa, hari Selasa apa, jadi udah ditentukan dari sini. Jika kalau salah membuangnya, artinya harinya salah, ada denda yang kita harus bayar, seperti itu. Ini mohon maaf karena kepenuhan, jadi di luar taruh. Oke, ini mesinnya, ini kompornya sama kayak di Indonesia, sama juga. Oke, rak piring. Kemudian ada kulkas, kita dikasih kulkas karena jadi orang Indonesia yang kerja di Jepang itu udah diberikan seperti ini, ada kulkas, ada apa namanya, mesin buat apa namanya, masak, jadi gitu. Kemudian meja-meja ini udah dibeliin sama bos kita gitu, jadi buat masak kayak gini, kayak mesin buat cookingnya, pemanas juga udah disiapin. Tapi kalau orang Jepang, sempat kemarin saya bilang, saya tanya sama orang Jepangnya, kenapa kamu nggak bikin makan saja sendiri di rumah gitu, bilang. Dia bilang, saya nggak seperti kalian, itu sudah disiapkan seperti ini dan alat-alatnya di sini, gitu. Cuma ini kita dikasih, kalau kita kerja di Jepang jangan takut karena udah disiapkan semuanya oleh bos kita, dan kita siap untuk masak, siap untuk makan, dan nggak bakalan tersiksa lah di Jepang kalau kita masak. Oke, next, masuk ke bagian ruang tamu. Jadi kayak sini, seperti ini. Ruang tamunya seperti ini. Ruang tamunya seperti itu. Ruang tamunya ini biasanya lumayan besar sih, kalau aku bilang sih ini udah besar. Banyak orang-orang, kalau orang teman-teman datang bisa kumpul di sini, duduk di sini. Biasanya kita siapin karpet juga di sini. Kita siapin karpet juga. Dan biar teman-teman tahu, mereka di Jepang juga selalu menggunakan pintu yang geser-geser. Ini banget kan. Jadi pintunya bisa digeser, kayak bersekat kayak gini. Ini terbuat dari gelas juga sih, terbuat dari gelas. Kemudian pintunya unik dan tipis banget, ini kayunya tipis banget.
Kenapa saya bilang lantainya ini terbuat dari kayu? Karena di Jepang itu memang semua rata-rata lantainya terbuat dari kayu, dan ngepelnya juga pun harus pakai tangan. Ya, artinya ya ada sih beberapa alat yang dipakai kayak di Indonesia itu. Tapi anak-anak di SD, SMP mereka emang dikhususkan untuk ngepelnya langsung, tangannya langsung didorong gitu. Jadi mereka lebih senang kayak gitu, lebih santai atau gimana, mungkin bisa bercanda tawa sama teman-temannya kayak gitu. Jadi ini sofa ini emang nggak ada gitu, emang nggak dikasih dari pihak perusahaan atau Apato, ada pihak yang yang menyewakan tempat ini. Cuma kita dapatnya di tempat kerja kayak gitu. Saya bawa pulang biar saya dapat sofa ini, saya bawa pulang, saya taruh di rumah. Oke, lanjut. Jadi di sini di sini adalah tempat kita tidur. Jadi ruangannya karena kita berempat, jadi ruangannya seperti ini. Kita menggunakan pintu geser biar teman-teman tahu. Ini namanya pintu geser yang ada di Jepang. Kita menggunakan pintu geser. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Kita berempat, kita disediakan tempat tidur yang berlantai. Jadi walaupun bunyinya kereot pada malam hari, tetapi nyaman. Oke. Jadi seperti ini. Ini namanya selimut tebal yang dipakai 3 lapis. 3 lapis, bos, 3 lapis, 1 2 dan 2. Ini 2, ada yang 3. Karena musim dingin sangat-sangat dingin di malam hari. Jadi seperti ini penampakannya di bawah sama di atas. Jangan melewati tangga dulu. Iya. Oke. Jadi tempatnya tidur seperti ini, udah dirapikan. Ya, seperti inilah kamar tidur yang ada di Jepang. Jadi jangan khawatir kalau kalian kerja di Jepang, kalian tersiksa akan kedinginan atau kepanasan, jangan khawatir, teman. Di sini akan tetap hangat ya, seperti itu. Jadi tempat tidurnya seperti ini, dan juga ada lemari juga dan gantung-gantung baju. Jadi seperti itu sekilas tentang bagaimana Apato di Jepang. Kalau emang ada yang kurang, mohon maaf banget karena nggak begitu bagus untuk pembuatan video ini. Dan tetap komentarnya di bawah. Saya pengen komentar yang positif. Teman-teman yang mau komentar tentang apa, entah apa yang pengen kalian tahu tentang di Apato ini, mungkin yang kurang jelas lagi, bisa di komentar aja di bawah. Jadi seperti itu Apato di sini, teman-teman. Nggak banyak yang gini, yang perlu ditonjolkan di sini. Intinya di Jepang itu nyaman kok. Kalian nggak bakalan kesusahan untuk mencari air, listrik gitu. Jadi masalah listrik dan air itu udah ditanggung oleh pihak perusahaan. Dia menyediakan listrik dan air dan gas tentunya, dan dibayar dari hasil kerja kalian yang dipotong. Jadi setiap mendapatkan gaji kalian udah dipotong, dan tenang aja, nggak perlu menghabiskan uang lagi. Dan kita karena berempat dibagi 4 potongannya seperti itu. Dan kemudian kalau dibilang ruangan ini sempit dengan kualitas seperti ini, ya emang sempit sih, berempat sempit. Cuma budgetnya juga bisa kita dikurangin kayak gitu. Jadi untuk harga di Apato ini sebenarnya ada yang kisaran sekitar per bulannya itu kurang lebih 15 juta atau 15 juta kira-kira 15 juta, dan itu di luar dari bayar air dan listrik. Harga Apato itu berkisar harganya itu ada yang mahal dan harga yang murah juga. Kenapa seperti itu? Karena di Jepang Apato itu harganya mahal dan murah itu ditentukan oleh adanya tempat kita naik bis, pemerintahan bis station gitu. Kemudian ada yang juga dekat-dekat sama stasiun kereta apinya. Kalau Apato yang dekat stasiun kereta api itu pastinya harganya bakalan mahal Apatonya. Kalau jauh dengan stasiun kereta api dan stasiun bus juga atau pemberhentian busnya, bus stationnya, itu bakalan harganya murah seperti itu teman-teman. Jadi
kalau kita kerja atau kemana, orang-orang Jepang pun lebih senang dia menaiki bis dan juga kereta api. Tapi untuk saat ini karena ada penyebaran virus seperti ini, mereka lebih suka naik mobil seperti itu. Oke, sekian dulu video minggu ini. Tetap stay tune terus dan tonton terus video selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga selalu berkembang. Dan tetap saya juga berdoa buat teman-teman yang ada di Indonesia, semoga, dan juga khususnya di Bali, semoga sehat selalu dan virus ini bisa hilang dan cepat-cepat menghilang dari bumi ini. Oke, thank you, terima kasih.